Dan saudara, untuk membaca makna arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024, kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Bang Hanta Yuda, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, salam sehat Nilu. Iya, jadi tadi disebutkan bahwa ada 3 nama yang sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi meskipun belum dibuka, kata Pak Jokowi, tapi nanti akan dibisiki ke parpol atau koalisi parpol begitulah. Apa yang Anda baca dari sikap atau yang disampaikan oleh Pak Jokowi soal nama-nama capres ini dan bisikan ke parpol? Ya, pertama Pak Jokowi bukan ketua umum partai, sehingga Pak Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia hari ini tidak memegang boarding pass secara langsung. Tetapi beliau adalah seorang kingmaker yang bisa dikatakan terkuat saat ini, yang bisa mengkomunikasikan, menggalang kekuatan, terutama partai-partai di dalam pemerintahan, di luar Nasdem dan PDI Perjuangan. Artinya praksis ada 5 partai itu memiliki kedekatan yang cukup intens dengan Pak Jokowi. Nah, karena itu dengan menggalang opini seperti ini, menggalang kekuatan relawan, itu akan memperkuat posisi politik, memperkuat posisi tawar Pak Jokowi sebagai kingmaker dalam percaturan atau konstelasi politik kandidasi beberapa hari ke depan. Itu satu. Yang kedua, kita bisa membaca memang ini dari sisi relawan mengirimkan aspirasi politik kepada Pak Jokowi seperti yang bersambut dari nama-nama yang kita sampaikan itu dan yang disampaikan tadi itu menurut saya tidak akan jadi kejutan karena tidak keluar dari 2 nama capres yang terkuat, yaitu pertama adalah Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, sudah mengantongi Nilu sebagai capres, boarding pass-nya PDI Perjuangan cukup. Yang kedua adalah kita tahu Pak Prabowo Subianto yang juga dekat dengan Pak Jokowi, juga di dalam pemerintahan yang elektabilitas kedua orang ini cukup tinggi. Nah, 2 orang ini saya kira akan menjadi pusat perbincangan tentang siapa capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Kalau 3 nama tentu ada satu lagi, yaitu yang di dalam pemerintahan saya menduga, saya kira sudah beredar di media, adalah Pak Erlangga. Beliau juga ketua Golkar. Tetapi kalau Pak Ganjar sudah bisa maju dengan boarding pass-nya PDI Perjuangan, Pak Prabowo itu berpotensi besar bisa maju karena dia punya modal elektabilitas. Nah, cuma Pak Erlangga saya kira punya tantangan, kemungkinan akan bergabung ke salah satu blok koalisi. Kalau Anda membaca dari tadi Anda menyebutkan 2 yang dekat antara Ganjar dan Prabowo Subianto yang punya potensi besar. Kira-kira Pak Jokowi lebih kemana cenderung? Saya melihat Pak Jokowi akan dukungan relawan Jokowi itu akan terpecah ke dalam 2 kekuatan capres ini. Karena itu arah dukungan Jokowi pun kita akan membacanya akan terbelah. Terbelah bukan dalam makna negatif, tetapi Pak Jokowi meletakkan kepercayaannya untuk melanjutkan kepemimpinan ke depan kepada 2 orang ini. Jadi Pak Jokowi sendiri pun akan berdiri di antara 2 nama itu? Saya menurut secara politik iya, tetapi kalau secara tersuratnya, secara publik agak sulit. Pasti Pak Jokowi sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Kita bisa melihat dari simpul-simpul relawan Jokowi yang terbelah yang saya katakan tadi. Kemudian juga simbol-simbol kode-kode politik yang diberikan. Sehingga ini akan menjadi sebagai kode politik kuat ya kepada. Tapi Bang Hanta Yuda, kalau dengan sepanjang 2 hal, ketika 2 orang ini, Prabowo dan Ganjar, elektabilitasnya kompetitif Nilu, tidak ada yang terkoreksi, misalnya tiba-tiba satu yang menjulang menjadi 50-60%, satu yang melorot sehingga jomplang kekuatan elektoralnya, ada kemungkinan ada yang mengalah ego politiknya, kemudian mereka membentuk koalisi besar dalam suatu koalisi. Nah, sepanjang itu tidak ada, maka menurut saya akan terbelah menjadi 2, dan itu sulit juga bagi Pak Jokowi, belum tentu bisa mengumpulkan satu kekuatan ini. Yang kedua, kemudian Pak Anies Baswedan elektabilitasnya tiba-tiba naik menjulang di kekuatan besar, itu bisa juga mendorong mereka terpaksa bergabung. Tapi kalau trennya flat seperti sekarang, saya menduga kita akan mendapatkan 3 calon presiden dalam 3 poros koalisi. Nah, ini yang akan terus berputar dalam dinamika politik kita hari-hari ini. Baik, Bang Hanta Yuda, kalau Anda tadi menyebut bisa saja kemudian tadi suara terbelah, Pak Jokowi juga berdiri di dua kandidat begitu. Apakah itu menguntungkan untuk Jokowi sendiri? Kalau dari sisi, kalau keduanya memiliki peluang menang yang relatif besar, bahkan misalnya punya potensi menang keduanya masuk putaran kedua, kalau kita asumsikan ada
tiga capres, maka itu membuat tenang Pak Jokowi. Misalnya tiba masuk putaran kedua, maka itu lebih aman. Siapapun yang menang akan dianggap sebagai orangnya Pak Jokowi. Dua orang ini kan all the president men, dalam istilah kita belakangan ini. Sehingga mereka ini dianggap lebih nyaman yang akan menjadi penerus dari versi Pak Jokowi ya. Menjadi penerus pembangunan program kebijakan Pak Jokowi dan seterusnya. Nah dari sisi itu, tetapi memang meletakkan dua kekuatan yang terbelah kalau tidak berhati-hati itu bisa menguntungkan yang ketiga. Kalau ternyata terbelah menjadi dua, maka kalau ada Pak Jokowi harus menghitung di antara dua orang ini siapa. Kalau ternyata yang masuk putaran kedua orang Pak Jokowi ini salah satu maju, kemudian satu lagi adalah di luar Pak Jokowi, maka yang harus dihitung siapa yang paling berpotensi menang di putaran kedua. Kalau kemudian di antara dua orang ini diukur di putaran kedua justru berpotensi kalah melawan misalnya Pak Anies, maka itu merugikan Pak Jokowi, kemungkinan akan kalah. Tapi kalau yang menang adalah diasumsikan atau dihitung betul dikalkulasi yang paling siap bertarung di putaran kedua melawan kandidat yang ketiga, itu yang paling tepat. Yang paling aman adalah keduanya yang lolos di putaran kedua. Kalau dari versi Pak Jokowi, ya aman saja siapapun menang, mau Ganjar maupun Prabowo tidak ada masalah. Itu yang saya kira harus diantisipasi. Yang kedua, ini saya kira yang harus kita baca dari statement Pak Jokowi maupun dari lawan yang dilakukan. Ini penggalangan opini tentang basis relawan Pak Jokowi mengarah dukungan itu penting. Karena mereka akan sama-sama berebut mendapat semacam brand connection, brand association, siapa yang paling kuat ke Pak Jokowi. Secara partai, jelas Pak Ganjar. Nah ini penggalangan opini ini strategi untuk mengasosiasikan siapa yang paling dekat dengan Pak Jokowi akan penting. Kedua, relawan-relawan ini akan menjadi mesin politik potensial. Nah mana yang paling efektif bergerak, kemudian digerakkan, yang diarahkan secara de facto, politik kan tidak semuanya di depan layar. Baik. Layar itu jauh lebih menentukan. Karena. Baik, jadi Anda membaca bahwa mungkin akan terus-terusan Pak Jokowi mengendorse dua nama yang tadi Anda sebutkan itu? Kak, saya melihat tidak mengendorse secara terbuka ya, tapi kita bisa melihat dari statement Pak Jokowi yang kalau misalnya sudah satu nih, sudah diumumkan, kita fokus ke si A, itu kan tidak dilakukan. Sepanjang tidak dilakukan secara terbuka hanya kepada si A, maka yang bisa dilakukan Pak Jokowi adalah bukan si C. Artinya kalau bukan si C, A dan B, beliau mesti terbuka. Itu yang kode-kode komunikasi politik yang dijalankan Pak Jokowi. Tetapi memang ada keterbatasan di dalam melakukan komunikasi politik. Beliau satu partai dengan Mas Ganjar. Ya tentu mungkin bacaan publik itu lebih besar dukungan politiknya ke Mas Ganjar pasti. Tapi kita juga melihat bahwa Pak Jokowi juga kerap memberikan akses politik atau kesempatan yang kepada Pak Prabowo juga relatif cukup spesial ya. Saya lihat setelah pertemuan pengumuman besoknya ada pertemuan meskipun silaturahmi momen Lebaran pada saat itu. Nah, ini saya kira akan memberikan semacam tangkapan informasi dari publik itu akan terbelah. Terbelahnya dukungan relawan, terpecahnya dukungan simpul relawan itu terkonfirmasi dari terbelahnya dukungan Pak Jokowi, dan kaki politik Pak Jokowi saya kira ditancapkan kepada kedua-duanya. Kalau kita lihat sampai hari ini, per hari ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya, misalnya di Nasdem ini soal cawapres misalnya, bakal calon wakil presiden dari Nasdem, dari Anies Baswedan itu kan disebutkan mungkin nanti akan diumumkan di menit-menit terakhir begitu. Kira-kira Anda membaca Pak Jokowi juga akan melakukan hal serupa? Nah, ini yang menarik. Posisi cawapres menurut saya peran Pak Jokowi sangat besar. Disinilah saham politik Pak Jokowi itu sangat berperan dalam menentukan cawapres. Apalagi baik Ganjar maupun Prabowo itu ingin menyasar basis Pak Jokowi di mana approval rating tingkat kepuasan Pak Jokowi relatif tinggi. Pemilih Pak Jokowi 2019 itu belum terkonsolidasi kepada salah satu capres. Maka peran Pak Jokowi menentukan cawapres yang terasosiasi kuat terhadap Jokowi juga penting. Karena itu saya membaca Ganjar, apalagi Pak Prabowo itu akan mengambil cawapres dari sisi itu, dari sisi mengambil basis Pak Jokowi. Nah, kalau soal kapan diumumkan, ya sama-sama kubu politik Nilu akan melakukan saling mengintip, membidik. Kalau dia mengeluarkan ini, diimbangi akan keluar ini. Ada basis demografis, ada basis geografis, akan menjadi pertimbangan strategi dari setiap poros-poros koalisi Pilpres. Nah, karena itu saya kira kalau saya menduga pengumuman cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat, meskipun kita berharap tidak dilakukan di last minute ya, seperti penentuan Pak Maruf Amin. Tapi saya menduga tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat itu karena dua hal.
memang bagian dari strategi, atau yang kedua memang realitasnya natural dia berjalan memang sulit, ada kerumitan yang sangat yang harus diurai di dalam bangunan koalisi menentukan cawapres susah. Kalau tidak hati-hati, cawapresnya tidak tepat dalam pilihan bisa membujarkan koalisi atau menjadi faktor kekalahan. Jadi sangat berhati-hati karena faktor kerumitan dan kerentanan itu membuat cawapres agak sulit diumumkan atau ditentukan lebih awal waktunya. Baik, masih sangat cair. Kita tentu masih akan lihat juga bagaimana perkembangan ke depan. Masih 5 bulan lagi untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari gabungan partai. Begitu. Terima kasih Bung Hanta Yuda sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.